Ketika kita melihat beberapa Pokemon legendary, ya sebenarnya kita juga sedang melihat Pokemon biasa sih. Hanya saja mereka ditonjolkan dalam game tertentu untuk menjadi begitu spesial. Jadi ketika kita melihat beberapa Pokemon biasa, sebenarnya ada yang bahkan mungkin bisa saja jadi legendary, baik dari ceritanya atau bahkan ya ability dan statistiknya gitu. Hari ini aku bakalan bedah beberapa Pokemon yang menurutku ini cocok banget buat jadi Pokemon legendary. Tapi kita juga nggak harus maksa itu terjadi sih ya. Ini cuman sebagai angan-angan aja lah ya. Jadi tunggu apa lagi? Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Maikchena. Kita mulai dengan Maikchena yang berasal dari generasi ketiga, serigala iblis dari Hoenn region. Lihatlah desainnya ya kan. Dia punya taring yang tajam, mata merah, dan dia juga punya semacam simbol gitu di kepalanya gitulah intinya. Lore Pokédex bilang dia pemimpin kawanan gitu. Aumannya bahkan bikin mangsa lumpuh gitu. Bro, itu definisi legendary beast banget nggak sih? Tinggal kasih misalnya dia kombinasi tipe Dark Ghost dan juga ya tambahkan statistik lebih tinggi gitu kan. Dia juga punya ability Intimidate dan itu tinggal di upgrade aja. Tapi Game Freak bikin dia cuma jadi Pokemon rute awal. Padahal ya vibesnya ini udah kayak legendary beast versi tipe Dark aja sih. Druddigon. Dia adalah salah satu Pokemon dengan ya kontras warna yang paling menonjol sebenarnya sebagai Pokemon tipe Dragon gitu. Kulitnya kayak batu dan dia nggak gerak berhari-hari buat nyerap mangsanya gitu. Orang desa anggap dia ini adalah dewa gua. Itu Pokédex-nya ya teman-teman. Dan kalau kita ngeliat Pokédex-nya tadi, itu udah kayak legendary banget nggak sih? Ya tinggal kasih role penjaga gua terlarang kayak gitu kan, atau tambah statistiknya lebih tinggi lagi dan juga punya signature move gitu. Beh, cocok banget deh pokoknya. Tapi dia cuma Pokemon gua biasa di Black and White. Statusnya ya kroco banget, nggak yang bikin spesial banget gitu kan. Mandibuzz. Sama seperti ya Pokemon sebelumnya, Pokemon ini juga berasal dari generasi kelima. Cuman ini agak beda dikit ya. Mandibuzz ini adalah burung nazar gitu ya. Sayapnya besar, tengkorak di kepalanya ya bikin vibe kayak malaikat pencabut nyawa gitu enggak sih? Dan dia punya Pokédex yang bilang dia ini ngumpulin tulang Pokemon yang mati buat sarangnya. Dia datang pas ada kematian massal gitulah. Ini tuh kayak legendary pencabut nyawa gitulah, intinya cocok banget nggak sih? Ya tinggal kasih misalnya statistik lebih tinggi dan juga ability yang lebih mantap lagi, itu bikin dia wow banget nggak sih buat jadi legendary gitu. Tapi dia cuma dipasangin sama Braviary gitu ya, alias cuma Pokemon biasa dengan ya evolusi level tinggi gitu. Hippowdon. Hippowdon adalah Pokemon dari generasi keempat. Dan ini adalah Pokemon kuda Nil yang bisa bikin badai pasir gitulah. Dan di Pokédex-nya dibilang dia ini bisa nyembunyiin seluruh kota dalam pasir gitu. Kalau marah, dia bikin gurun baru gitulah intinya. Statistik kalau misalnya dia punya 600 dan juga ditambahkan lagi ke misalnya HP, ability dan bahkan move gitu, beh cocok banget jadi legendary. Apalagi dengan desainnya yang berat dan juga ya Pokédex-nya tadi. Flygon. Flygon adalah Pokemon dari generasi ketiga. Dia ini dijuluki sebagai Spirit of the Desert dan juga punya air quack gitulah pokoknya. Flygon ini bisa saja mendapatkan julukan legendary karena dalam ceritanya atau Pokédex-nya gitu dikatakan jika sayapnya ngasilin suara kayak nyanyian gitu, bikin orang tersesat di gurun jadi tenang tapi mematikan gitulah intinya. Desainnya ini kayak naga, serangga, dan juga ada makhluk mistisnya gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah lagi nih statistiknya tersebut dan bikin kayak dia punya vibes hewan mitologi gitulah. Jadi cocok banget kan buat jadi legendary. Cuma Flygon ya tetap aja dia adalah Pokemon biasa dari generasi ketiga. Kombinasi tipenya yang sama seperti Garchomp bikin dia agak ketutupan gitu. Cradily. Cradily adalah Pokemon yang berasal dari generasi ketiga. Ia adalah Pokemon fosil 500 juta tahun gitulah intinya. Dan di Pokédex-nya dikatakan dia ini nyedot nutrisi dari Pokemon yang lewat paket tentakelnya gitu. Dan ngeri banget gak sih? Kedengarannya kayak wow banget gitu. Kalau misalnya ketemu sama monster ini di lautan, apa nggak takut gitu kan? Jadi kalau misalnya dari segi Pokédex udah nyeremin banget, penampilannya juga sebenarnya cukup misterius gitu ya kan?
Ya pada akhirnya dia adalah Pokemon fosil yang cukup spesial juga sih. Drapion. Drapion adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Dark Poison yang diperkenalkan di generasi keempat. Dia punya taring dan juga capit yang cukup besar serta warna ungu hitam gitu yang bikin dia tambah mengerikan gitu intinya. Di Pokédex-nya dibilang bahwa dia ini bisa ngelumpuhin Pokemon besar pakai racunnya. Dia adalah raja di padang pasir gitu. Itu definisi legendary beast banget nggak sih? Ya versi tipe racun gitu kan. Dan statistiknya 500 doang, tapi desainnya udah kayak Eternatus tipe mini gitulah intinya. Tinggal kasih form yang mungkin bisa bikin dia jauh lebih menakutkan. Karena makhluk seperti kalajengking tapi bukan kalajengking ini ya cocok banget nggak sih buat dijadikan legendary. Haxorus. Haxorus adalah Pokemon yang berasal dari generasi kelima yang punya tipe Dragon. Haxorus ini adalah Pokemon naga kapak gitulah intinya. Lihatlah desainnya yang dimana ini adalah naga bipedal dan punya kapak di rahang gitu. Dia juga punya aura samurai gitulah intinya. Dia punya attack 147 dan merupakan yang tertinggi di non-legendary generasi kelima loh intinya. Jadi di Pokédex-nya juga dikatakan jika kapaknya bisa nebas baja, dia hidup menyendiri di hutan buat ngelatih kapaknya tersebut. Dengan statistik yang ditingkatkan lagi, udah ada cocok banget. Zangoose. Zangoose adalah Pokemon dari generasi ketiga ya teman-teman. Seperti yang sudah kalian ketahui, dia ini adalah rivalnya Survivor. Dan dikatakan di Pokédex-nya jika Zangoose ini punya bulu di tubuhnya yang keras kayak pedang gitu. Dia lahir buat ngalahin Survivor doang sebenarnya ya. Desainnya sebenarnya cuma kayak kucing yang berwarna putih. Dia punya cakar merah dan juga aura kayak sesuatu yang sangat misterius gitulah. Dari cara dia berdiri aja itu udah mengintimidasi sebenarnya. Jadi tinggal ditingkatkan dalam segi penampilan dan juga statistik, ya Pokemon ini bisa menjadi salah satu Pokemon legendary yang bakalan keren banget. Dragalge. Dragalge adalah Pokemon dari generasi ke-6 dan mungkin ini adalah salah satu Pokemon tipe Dragon yang paling diremehkan. Ia adalah naga laut yang memiliki tipe racun juga ya. Desainnya ini kayak naga laut iblis dan juga punya rambut kayak rumput laut gitu, serta matanya ini kayak kosong banget gitu. Dan di Pokédex-nya dia ini dikatakan nyamar jadi rumput laut gitu dan nyemprotin racun buat tenggelamin kapal gitu. Itu keren banget, udah kayak Kraken gitu kan. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sebenarnya cocok buat jadi legendary Pokemon. Ini cuma pendapat dan ya cuman kayak kita buat seakan-akan aja ya, bukan beneran harus terjadi. Jadi ini hiburan gitulah ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.